Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga masih dalam keadaan sehat, diberi kesehatan oleh Allah dan diberi keberlimpahan rezeki. Nah, pagi ini berbeda dengan suasana konten-konten aku sebelumnya. Ya, di sini saya mau lagi membereskan dulu masakan yang tadi pagi saya masak. Jadi pagi-pagi banget aku udah masak, soalnya suami harus membawa bekal ke tempat kerja biar mengirit untuk biaya konsumsi sehari-hari. Nah, dan ini pagi-pagi juga saya lagi menyiapkan untuk pisang ya. Di sini saya mau prepare, mau bikin pisang goreng buat anak-anak. Soalnya anak-anak itu terutama sih yang kecil itu kalau bangun tidur suka nyari makanan. Jadi mau tidak mau saya biasa harus menyiapkan kue atau membelikan dia roti di luar. Dan ini saya sudah siapkan pisangnya. Di sini saya pakai pisang kepok. Di sini untuk pisangnya sendiri saya membeli di harga 17.000 teman-teman. Jadi bedanya tuh ya, jadi saya semenjak di kota Pekalongan ini setiap kali mau membeli pisang kepok itu pasti dihitung per bijinya itu 1.000. Jadi bedanya sama yang di kota-kota sebelumnya belinya ya per sisir, tapi kalau di sini ya dibeli per biji teman-teman. Jadi mereka itu jualnya per biji harganya 1.000. Nah, lanjut aja. Di sini saya mau prepare aja buat si tepungnya ya, pelapisnya untuk si pisang goreng. Jadi di sini saya pakai tepung terigu, tepung kanji dan juga tepung beras. Dan juga di sini jangan lupa supaya tambah gurih saya tambahkan untuk menteganya. Jadi di sini saya dapat resep terbaru dari YouTube sebelah. Katanya kalau mau bikin pisang goreng yang enak itu pakai mentega ya teman-teman. Dan juga di sini saya tambahkan sedikit baking powder biar mengembang dan juga gurih sedikit ya. Lalu di sini saya juga menyiapkan untuk plastik ya. Kali ini saya mau bikin pisang gorengnya seperti ini ya teman-teman. Jadi saya mau pipihkan dulu, lalu langsung saya goreng. Jadi biasanya saya potong-potong aja langsung saya goreng, tapi di sini saya mau bikin agak berbeda biar hasilnya itu lebih besar. Jadi anak-anak lebih puas makan satu biji aja, mungkin dia merasa puas gitu ya teman-teman. Ya menurut aku memang cara ini memang lebih lebih bagus dibandingkan kalau kita hanya potong-potong. Jadi kalau seperti ini biasanya hasilnya lebih lebar dan juga lebih besar. Dan di sini saya menambahkan ini biji chia seed ya teman-teman. Jadi kalau kalian punya biji wijen hitam itu lebih bagus, tapi karena nggak ada saya pakai chia seed aja. Sebenarnya nggak boleh ya teman-teman, chia seed itu dipanaskan, tapi di sini saya mau variasi aja, jadi nggak apa-apa lah ya kasih sedikit buat menggoreng si pisangnya biar rasanya makin gurih. Dan di sini juga saya mau percobaan aja gimana sih rasanya pakai chia seed digoreng dengan pisang seperti ini. Dan kalian boleh lihat nih hasilnya teman-teman ya, lebih lebar, lebih besar, dan pastinya makan satu itu terasa lebih kenyang ya. Dan ini saya goreng sampai kecoklatan aja. Sebenarnya ini digorengnya 2 kali ya, jadi 2 kali pencelupan, tapi karena saya melihat gas aku sudah mau sekarat ya udahlah, jadi saya goreng aja sesuai ya, pokoknya masaklah 1 kali gitu ya. Ini aja penggorengan kedua itu untungnya udah mateng bolak-balik, jadi pas dibolak-balik itu gasku udah habis. Ya udahlah, alhamdulillah ya masih diberikan kesempatan untuk menggoreng untuk si pisang goreng yang keduanya. Lalu supaya tidak polos-polos banget, di sini saya mau kasih pisangnya ini coklat glaze ya. Boleh glaze, boleh pakai selai, tapi kalau selai biasanya itu dia cenderung lebih keras dibandingkan pakai glaze seperti ini. Jadi saya pakai topping glaze seperti ini. Terus saya mau mencobanya dulu. Masya Allah, ini tuh masih panas banget, tapi ini enak ya teman-teman, enak banget.
Terus saya tuh sebenarnya lagi sendirian nih teman-teman, soalnya anak-anak itu lagi main di luar. Biasalah kalau pagi itu keseringannya mereka itu main di luar sebelum beraktivitas di dalam rumah. Soalnya kalau mereka udah di dalam rumah, aku larang keluar. Kalau sudah di dalam rumah kan udah mandi, udah ganteng tuh, masa keluar lagi kan capek ya. Ya seperti ini ya, ini nih penampakan pisang goreng aku yang alhamdulillah masih mateng sebelum gasku sekarat. Dan memang sudah sekarat banget itu gas teman-teman. Ya udahlah ya, ya udah kita singkirkan aja si gas-gasnya itu. Nah ini anakku udah pulang, dia mau mencoba dan ini bener ya kata aku juga apa? Ini karena kelihatan besar, dia makan cuman dua guys. Udah dua itu dia udah kenyang. Gitu aja mereka dua kenyang. Ya udahlah. Jadi di sini saya makan sampai 5 biji ya. Ya Allah, lalu di sini saya kasih keluar motor dulu biar gampang ya untuk membersihkan ya seperti biasa rutinitas pagi itu ya. Seperti inilah mengeluarkan motor, membersihkan rumah. Dan sebelum membersihkan rumah ini mau saya panasin dulu motornya dan sebelum itu saya mau lihat dulu ternyata sampah aku di dalam banyak banget. Ya udahlah ya, kita buang sampah dahulu karena si abang-abang sampahnya itu datangnya cuman seminggu 2 kali. Sedangkan sampah aku itu harus dibuang tiap hari teman-teman. Jadi ya seperti itulah harus dibuang tiap hari, kalau enggak ya bertumpuklah di dalam. Dan kebetulan karena tong sampahnya itu dekat dari rumah ya, jadi nggak apa-apa lah dibuang, dibuang juga nggak masalah. Oke, karena ini anak-anak mau ikut semua, jadi ya diikutin aja. Nah, selesai sampah-sampah di sini saya mau langsung aja untuk membersihkan mulai dari kamar. Wajib banget ya harus dari kamar, soalnya kalau tidak perasaan aku nggak enak teman-teman kalau misalnya nggak dibersihkan dari kamar. Karena kalau langsung dari luar itu kayak nggak bersih, perasaan aku tuh kayak kotor lagi gitu. Jadi ini mau aku angkat-angkat dulu untuk spring bednya. Memang setiap hari spring bed itu harus diangkat karena itu bukan punya saya, itu adalah punya ibu yang sangat baik hati yang punya kontrakan ini ya. Jadi pas pindah ke rumah ini tuh sebenarnya aku cuma punya satu kasur dan boleh kalian lihat kasur itu adalah kasur tipis yang warna hitam yang saya injak saat ini. Dan yang lainnya, dua kasur lainnya itu punya ibu. Jadi kalau biar kasurnya itu awet, jadi saya angkat aja biar nggak sering di itu sih teman-teman. Anak-anak tuh kalau si kasurnya itu turun pasti mereka loncat-loncat, jadi pastinya spring bednya nggak awet. Ya nggak apa-apa kalau itu punya aku, masalahnya itu punya ibu sih, ibu kontrakan. Meskipun ibunya baik tapi kita harus tetap menjaga ya teman-teman. Nah lanjut, di sini kita mau sapu-sapu dulu untuk di bawah spring bednya karena ini setiap hari ada pasir-pasirnya, jadi tetap harus di spring bed dan juga salah maksudnya tetap harus disapu di bawah spring bednya. Dan itu kalian boleh lihat di tembok-temboknya itu tadinya tuh pas kita pindah itu mulus teman-teman, gak ada coretan sama sekali. Tapi pas kita pindah ya Allah, anak-anakku itu mereka lagi suka coret-coret dinding. Dan aku sudah minta maaf sama ibunya kalau mohon maaf dindingnya itu sering dicoret sama anak-anak, tapi ibunya baik banget, dia bilang nggak masalah karena namanya anak-anak juga pasti butuh kreasi. Nah lanjut aja, kita mau bersihkan dulu. Dan ini kasur yang kedua itu adalah kasur ibu juga, tapi saya pakai spray aku jadi terlihat cantik ya. Dan ini nih kasur yang aku bilang ini adalah kasur butek aku, dan ini memang cuma punya aku satu-satunya teman-teman. Dan bantal pun itu saya cuma punya 2, selebihnya adalah punya ibu. Dan alhamdulillah ya masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang baik seperti pemilik rumah ini. Nah lanjut aja ya, mohon maaf kalau video aku tuh membosankan, tapi seperti inilah kehidupan aku sehari-harinya, mau diapain lagi. Dan ini harus tetap disyukuri ya teman-teman, kalau tidak ya mau bagaimana lagi. Dan ini alhamdulillah dapatnya kita rumahnya, rumah kontrakannya agak murah, jadi ya alhamdulillah. Jadi kita harus menjaga si rumah ini dengan lebih baik lagi.
Dan ini kalian boleh lihat, ini si kecil itu sudah bertengkar ya sama kakaknya, ya udahlah ya. Dan ini dia sudah menangis langsung masuk ke dalam dan mengadu. Ya seperti itulah. Jadi susah ya diucapkan dengan kata-kata aja. Kalau lagi membersihkan seperti ini ya tetap diganggu lah ya sama anak-anak. Ya mereka mau ngapain lagi coba, karena di rumah itu sebenarnya enggak ada hiburan sama sekali. Bahkan untuk nonton aja saya jatah kepada anak-anak itu jatahnya sehari 1 jam aja, nggak boleh lebih. Dan selebihnya kalian boleh berkreasi, mau menghamburkan apapun terserah, yang penting enggak sampai di gadget ya teman-teman. Lanjut, di sini kita pindah ke perdapuran lagi. Ini dapurnya mau saya bersihkan dahulu. Sebenarnya udah bersih sebenarnya teman-teman ya, tapi karena tadi pas sudah menggoreng pisang berhambur lagi, jadi harus dibersihkan lagi. Dan itu adalah salah satu tripodku kalau aku lagi ngonten masak ya teman-teman. Dan lanjut aja, kita sapu-sapu semuanya sampai si perdapuran ini bersih semuanya. Dan ini sebenarnya anak aku yang lah kecil itu sebenarnya mau mandi, cuman karena kakaknya nggak mau mandi, jadinya dia nggak mau ikut mandi. Pokoknya itu segalanya harus ikut dengan kakaknya. Kalau kakaknya nggak mau, dia juga nggak mau. Kalau kakaknya makan, dia juga ikut makan. Pokoknya segala hal harus bersama dengan kakak. Nah seperti ini ya. Lanjut, kita pindah ke ruang tamu. Bukan sih, ini ruang apa ya? Pokoknya rumah ini luas banget teman-teman. Jadi di sini ada ruang tamu dan satunya lagi entah ruang apa, ruang keluarga apa, ruang apa ya. Pokoknya ya seperti itulah. Seperti itulah ya. Dan ini langsung aku sambil bersihkan mainan anak-anak. Lanjut juga saya mau bersihkan si sampah-sampahnya. Lebih enak ya teman-teman. Kalau di bagian kamar sendiri itu sebenarnya saya belum bersihkan, betul-betul belum bersihkan karena ini tuh banyak baju ya di dalam, jadi saya mau bersihkan dulu bajunya, habis itu saya bersihkan lantainya. Soalnya di dalam itu juga kalau nggak dibersihkan sih baju-bajunya malah juga akan berdebu. Jadi saya memutuskan untuk membersihkan sih baju-bajunya dulu. Nah baju-baju itu sendiri adalah baju saya beberapa hari ini karena memang selagi dalam keadaan kedukaan, jadi kayak mau ngapa-ngapain tuh apa ya, nggak nafsu nggak nafsu apa sih, nggak nafsu, maksudnya aku nggak ada selera buat membersihkan apapun. Dan alhamdulillah kali ini sudah ada sedikit tenaga buat membersihkan rumah ya teman-teman. Mohon maaf kalau video aku ini memang apa ya, kurang menarik ya, tapi nggak apa-apa lah, kalian lihat aja. Pokoknya kalau kalian nggak suka ya sudah, di skip aja gitu aja ya. Bercanda. Oke, kalau sudah, ini mau saya sapu-sapu untuk bagian si ruang tamu ya teman-teman. Dan ini ruang tamunya cantik ya, cantik karena dikelilingi dengan berbagai macam permadani. Lanjut aja, kita bersihkan untuk si keset kakinya dulu. Dan di sini kalau kalian lihat tisu, berarti ini adalah tisu aku, karena saya adalah penderita rinitis alergi. Jadi setiap kena debu itu pasti bersin-bersin, dan menghabiskan 1 bulan itu menghabiskan sampai 1 kilogram tisu. Ya kurang lebih 1 kilo lah, karena saya tuh belinya selalu 900 gram. Ya kurang 100 gram lagi jadi 1 kilo. Ya seperti itu ya kalau penderita rinitis alergi. Apalagi sekarang saya udah nggak pakai AC, jadi agak berkurang lah rinitis itu. Kecuali kemarin-kemarin pas pakai AC memang itu parah banget sih teman-teman. Jadi kalau kalian nih para penderita rinitis alergi, sebaiknya kalau bisa jangan hindari sih penggunaan AC kalau tidak terlalu dibutuhkan. Tapi kalau panas banget, kadang aku kasih nyala teman-teman, dan itu juga bukan AC aku, itu AC yang ibu punya. Ya begitu ya, kayak banyak banget sih nikmat yang aku dapatkan setelah tinggal di rumah ini. Kayak banyak yang tidak
tidak saya dapatkan di tempat sebelumnya. Alhamdulillah ya, sudah rumahnya murah, terus fasilitas di dalamnya banyak, mana anak-anak juga mah sering rusak-rusakin rumahnya orang. Jadi aku aduh kayak apa ya, kayak merasa bersalah gitu. Pokoknya sebelum aku meninggalkan rumah ini tuh saya harus memperbaiki seperti semula. Kalau bisa sedikit-sedikit direnov yang rusak-rusak itu. Kalau seandainya saya punya banyak rezeki, insya Allah doakan ya teman-teman, saya bisa memperbaiki rumah ibu sekalian mengecat rumahnya ibu. Dan doakan juga semoga si channel aku ini bisa dimonetisasi dengan lebih cepat biar bisa menghasilkan dan juga bisa memperbaiki rumah ibu ini. Insya Allah, alhamdulillah. Karena sampai sini ya, sampai sini juga si channel YouTube aku alhamdulillah sudah banyak yang subscribe meskipun belum mencapai target. Dan di sini saya mau terima kasih buat teman-teman juga yang sampai saat ini sudah mendukung channel aku, sudah subscribe dan juga sudah mengikuti video-video aku. Dan kalau kalian ingin support channel aku, boleh kalian share ya. Boleh juga kalau kalian mau request mau dimasakin apa hari ini, boleh banget. Kalau kalian pengikut aku dari awal, boleh banget kalian komen-komen ya di bawah. Dan kalau bisa saya minta saran dan masukan dari teman-teman, kira-kira apa sih yang kurang dari channel aku biar saya memperbaiki channel aku ya. Nah lanjut, kita mau ngepel-pel dulu si bagian dapurnya. Dan di sini wajib banget untuk dapur itu tiap hari harus dipel ya. Karena apa? Karena dapur itu adalah tempat sehari-hari kita untuk memasak. Jadi sebisa mungkin harus dipel dan dibersihkan setiap kita habis masak. Bukan cuman pada saat membersihkan ya, tapi memang sehabis masak langsung dibersihkan aja. Seperti itu ya teman-teman. Dan oh ya, untuk si dapur ini sendiri jangan salfok ya, karena memang aku pun pada saat sampai ke rumah ini memang melihatnya tuh kok dapurnya lebih kecil daripada yang lainnya ya. Dapurnya tuh kecil banget, tapi untuk si ruang tamu dan ruang tengahnya itu malah luas banget. Jadi aku tuh kadang-kadang heran ya. Kalau saya berpikir ya, mungkin nanti kalau saya punya rumah, saya maunya dapur aku agak luas lah, karena dapur itu adalah kamar kedua aku coba. Kamar kedua aku berkreasi ya, di dapur itu harus lebih luas dan pencahayaannya itu kalau bisa lebih banyak ya. Kalau bisa si dapur itu harus dekat jendela gitu teman-teman. Nah teman-teman, sampai sini dulu cerita aku, semoga bisa bermanfaat, bisa menghibur teman-teman dan juga bisa menginspirasi teman-teman semua. Mohon maaf bila ada banyak kata-kata yang salah, banyak kata-kata yang kacau dan belum bisa diperbaiki, dan ini adalah proses pembelajaran aku sebagai konten kreator pemula teman-teman. Sampai sini dulu ya video aku, semoga bermanfaat, bisa menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.